Halo Sobat Bijak, Bisa Pajak akan memberikan materi-materi yang spesial buat Sobat Bijak yang ingin mengerti dan belajar lebih lanjut mengenai perpajakan. Pajak tidak hanya ditujukan untuk kaum profesional saja, tapi ditujukan juga buat setiap warga negara Indonesia yang sudah wajib ber-NPWP. Nah, bagi Sobat Bijak yang menganggap dirinya awam pajak, dapat belajar bersama di channel Bisa Pajak. Materi-materi spesial yang saya maksud mengenai seputar pertanyaan mengenai pajak dan sekaligus saya akan memberikan jawabannya juga. Materi ini berguna buat Sobat Bijak yang mau mengikuti ujian brevet dan OSKP. Silakan mengikuti terus sampai selesai. Mari belajar bersama Bisa Pajak. Bisa Pajak akan memberikan materi pertanyaan sekaligus jawaban yang diperlukan untuk menambah wawasan di bidang perpajakan. Dapat juga sebagai referensi untuk ujian brevet dan USKP. Materi ke-13 mengenai Bea Materai dan BPHTB. Soal yang pertama, alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai adalah A. Agar lebih sempurna, hanya terdiri dari 7 bab, 18 pasal. B. Lebih mudah dilaksanakan karena hanya mengenai satu jenis bea materai tetap, yaitu Rp6.000 dan Rp3.000. C. Objek lebih luas. Atau D. Semua benar. Dan jawabannya adalah yang D. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 atau disebut juga Undang-Undang Bea Materai yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai dan penjelasan Undang-Undang Bea Materai. Alasan dibalik dikeluarkannya undang-undang ini adalah A. Agar lebih sempurna atau hanya terdiri dari 7 bab, 18 pasal. B. Lebih mudah dilaksanakan karena hanya mengenai satu jenis bea materai tetap, yaitu Rp6.000 dan Rp3.000. C. Objek lebih luas. Soal yang kedua. Benda materai antara lain A. Kertas materai. B. Materai teraan. C. Tanda lunas materai. Atau D. A, B, dan C benar. Jawabannya adalah yang A. Berikut penjelasannya. Sesuai dengan pasal 1 ayat 2 huruf B Undang-Undang Bea Materai, bahwa benda materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Soal yang ketiga, tidak dikenakan bea materai antara lain atas A. Salinan akta notaris. B. Akta PPAT dan rangkapnya. C. Ijazah dari lembaga pendidikan swasta. Dan D. A, B, dan C salah. Dan jawabannya adalah yang C. Berikut penjelasannya. Sesuai dengan pasal 2 ayat 1 huruf B Undang-Undang Bea Materai, bahwa dikenakan bea materai atas dokumen yang berbentuk akta-akta notaris termasuk salinannya,
sesuai dengan pasal 2 ayat 1 huruf C Undang-Undang Bea Materai bahwa dikenakan bea materai atas dokumen yang berbentuk akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya. Sesuai dengan pasal 4 huruf B Undang-Undang Bea Materai bahwa tidak dikenakan bea materai atas segala bentuk ijazah. Soal yang keempat, bagaimana bea materai dilunasi? A. Materai tempel. B. Kertas materai. C. Membayar langsung ke bank menggunakan surat setoran bea materai. Atau D. Jawaban A dan B benar. Dan jawabannya adalah yang D. Berikut penjelasannya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai. Bea materai dilunasi dengan cara menggunakan benda materai, yaitu materai tempel, kertas materai, atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Soal yang kelima, pada tahun 2005, Tuan Badru menandatangani perjanjian, namun baru pada tahun 2011 diketahui perjanjian yang ditandatangani kedua pihak belum dibubuhi materai. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Tuan Badru? A. Tuan Badru segera setelah mengetahui dokumen yang seharusnya diberi materai, dibubuhi di atas dokumen perjanjian tersebut menggunakan materai tempel. B. Tuan Badru datang ke kantor pos untuk meminta pemateraian kembali. C. Tuan Badru mengubah surat perjanjian lama dengan membubuhi materai tanpa perubahan isi perjanjian. D. Tuan Badru tidak perlu melakukan apapun terhadap dokumen yang perjanjian lama yang tidak dibubuhi materai tersebut. Dan jawabannya adalah yang D. Berikut penjelasannya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai menyebutkan daluarsa dari pemenuhan kewajiban pemateraian adalah 5 tahun sejak tanggal dokumen dibuat. Mengingat saat ini telah melampaui 5 tahun sejak tanggal dokumen perjanjian dibuat dan ditandatangani telah daluarsa, maka Tuan Badru tidak perlu melakukan upaya pemateraian atas dokumen yang belum dibubuhi materai. Soal yang keenam, Kementerian Pekerjaan Umum NPWP 00.100.000.0012.000 beralamat di Jalan Patimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, melaksanakan proyek pemerintah pembangunan jalan lintas Kalimantan dengan menggunakan dana yang berasal dari hibah luar negeri dari Asia Foundation sebesar 100 juta US atau 950 juta rupiah dengan kurs KMK saat ditandatangani kontrak 9.500 rupiah atau US yang telah tercantum dalam DIPA Kemenpu. Proyek pemerintah tersebut dilaksanakan selama jangka waktu 3 tahun dari 2011 sampai dengan 2013. Untuk tahun 2013, sisa anggaran yang belum dicairkan adalah 350 miliar rupiah. Proyek dilaksanakan oleh PT Andang Konstruksi
NPWP garis miring NPPKP.668.2-012.000 yang beralamat di Jalan Melawai 399 Jakarta Selatan dan memiliki kualifikasi usaha besar dengan bukti S sertifikat pelaksana konstruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang benar? A. Dalam setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kwitansi terutang bea materai sebesar Rp3.000 di setiap bukti pembayaran di atas Rp250.000 sampai dengan Rp1.000.000. B. Dalam setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kwitansi terutang bea materai sebesar Rp6.000 di setiap bukti pembayaran di atas Rp1.000.000. C. Tidak terhutang bea materai karena sumber dananya hibah. Atau D. Jawaban A dan B benar. Dan jawabannya adalah yang D. Berikut penjelasannya. Dengan memperhatikan pasal 22 PP nomor 24 garis miring 2000 segmentasi bendahara pada poin hak dan kewajiban disebutkan bahwa dalam setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kwitansi terutang bea materai sebesar Rp3.000 di setiap bukti pembayaran di atas Rp250.000 sampai dengan Rp1.000.000 dan Rp6.000 untuk pembayaran di atas Rp1.000.000. Soal yang ketujuh. Dari dokumen berikut ini, dokumen manakah yang tidak dikenakan bea materai? A. Bukti pengiriman dan penerimaan barang. B. Tanda terima gaji. C. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut. Dan D. Semua benar. Dan jawabannya adalah yang D. Berikut penjelasannya. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 atau disebut juga Undang-Undang Bea Materai yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai. Dokumen yang tidak dikenakan bea materai adalah 1. Dokumen yang berupa antara lain A. Surat penyimpanan barang. B. Konosemen. C. Surat angkutan penumpang dan barang. D. Bukti pengiriman dan penerimaan barang. E. Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim. F. Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat tersebut di atas. 2. Segala bentuk ijazah termasuk dalam pengertian ini adalah surat tanda tamat belajar, tanda lulus, surat keterangan telah mengikuti suatu pendidikan, latihan, kursus, dan penataran. 3. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja, serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu. 4. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank. 6. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. 7. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut.
8. Surat gadai yang diberikan oleh forum pegadaian. 9. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Soal yang ke-8. Kapan saat terutangnya B materai? A. Dokumen yang dibuat oleh satu pihak adalah pada saat dokumen itu diserahkan dan diterima oleh pihak untuk siapa dokumen itu dibuat, jadi bukan pada saat ditandatangani, misalnya kwitansi, cek. B. Dokumen yang dibuat lebih dari satu pihak adalah pada saat dokumen itu telah selesai dibuat yang ditutup dengan pembubuhan tanda tangan dari yang bersangkutan, misalnya surat perjanjian jual beli. C. Jawaban A, B, dan D benar. D. Dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di Indonesia, bea materai yang terutang, pemeteraian kemudian. Dan jawabannya adalah yang C. Berikut penjelasannya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai. Bea materai terhutang pada saat A. Dokumen yang dibuat oleh satu pihak adalah pada saat dokumen itu diserahkan dan diterima oleh pihak untuk siapa dokumen itu dibuat, jadi bukan pada saat ditandatangani, misalnya kwitansi, cek. B. Dokumen yang dibuat lebih dari satu pihak adalah pada saat dokumen itu telah selesai dibuat yang ditutup dengan pembubuhan tanda tangan dari yang bersangkutan, misalnya surat perjanjian jual beli. C. Dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di Indonesia, bea materai yang terutang, pemeteraian kemudian. Soal yang ke-9. Dokumen yang telah dibuat di luar negeri dan akan digunakan di Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2013 pukul 15.30 WIB. Pernyataan berikut ini yang salah adalah A. Jika dilakukan pemeteraian kemudian pada 2 jam sesudah digunakan, yaitu Sabtu pukul 17.30 WIB, maka tidak dikenakan sanksi administrasi oleh petugas pos. B. Jika dilakukan pemeteraian kemudian pada 1 hari sebelumnya, yaitu pada hari Jumat, maka tidak dikenakan sanksi administrasi oleh petugas pos. C. Jika dilakukan pemeteraian kemudian pada 2 jam sebelumnya, yaitu Sabtu pukul 13.30 WIB, maka tidak dikenakan sanksi administrasi oleh petugas pos. D. Jika dilakukan pemeteraian kemudian pada 1 hari sesudahnya, yaitu Ahad, maka dikenakan sanksi administrasi oleh petugas pos. Dan jawabannya adalah yang A. Berikut penjelasannya. Sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Bea Materai, bahwa dokumen yang dibuat di luar negeri pada saat digunakan di Indonesia harus telah dilunasi bea materai yang terhutang dengan cara pemeteraian kemudian. Kemudian dalam PMK strip 70 garis miring PMK titik 03 garis miring 2014 diatur hal-hal sebagai berikut. A. Pasal 2 huruf C, bahwa pemeteraian kemudian dilakukan atas dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia. B. Pasal 3 ayat 3, bahwa pemeteraian kemudian harus disahkan oleh pejabat pos.
C. Pasal 3 ayat 4 bahwa pengesahan oleh pejabat pos sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan setelah pemegang dokumen melunasi bea materai dengan menggunakan materai tempel atau surat setoran pajak atau SSP. D. Pasal 4 huruf D bahwa bea materai yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pemeteraian kemudian dilakukan ditambah denda administrasi sebesar 200% dari bea materai yang tidak dibayar atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf C jika pemeteraian kemudian dilakukan setelah dokumen digunakan di Indonesia. Soal yang ke-10. Berikut ini adalah penanggung bea materai atau subjek bea materai kecuali A. Pihak yang membeli materai di kantor pos. B. Pihak atau para pihak penerima atau yang mendapatkan manfaat kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. C. Dalam hal dokumen dibuat sepihak, misal kwitansi, bea materai terutang oleh penerima kwitansi. D. Dalam hal dokumen dibuat oleh dua pihak atau lebih, misal surat perjanjian di bawah tangan, maka masing-masing pihak terutang bea materai. Dan jawabannya adalah A. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai. Penanggung bea materai adalah A. Pihak atau para pihak penerima atau yang mendapatkan manfaat kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. B. Dalam hal dokumen dibuat sepihak, misal kwitansi, bea materai terutang oleh penerima kwitansi. C. Dalam hal dokumen dibuat oleh dua pihak atau lebih, misal surat perjanjian di bawah tangan, maka masing-masing pihak terutang bea materai. Bagaimana Sobat Bijak? Saya yakin materi soal jawab yang diberikan pasti sangat bermanfaat. Sobat Bijak dapat memberikan komen atau bisa bertanya langsung ke hotline chat kami. Sampai jumpa!